Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada para penonton dan juga para pendengar pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua para penonton yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sebelum itu, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami terkait tentang analisis kelayakan usaha tani. Saya sendiri, Satria Apindo Sadam Saputra, dan beberapa rekan teman saya yakni Dian Elviana Putri, Devina Liza Sinta, Lailatul Nujum, Fahmi Sanubari. Untuk itu, teman-teman saya akan memaparkan video pembelajaran terkait tentang analisis kelayakan usaha tani pada brokoli. Dan saya persilahkan. Salah satu subsektor yang berperan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia adalah subsektor hortikultura. Salah satu produk hortikultura yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah kubis. Varietas kubis diantaranya kol atau kubis kepala, kubis bunga putih atau kembang kol, kubis bunga hijau atau brokoli, dan kol rabi. Varietas yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah varietas kubis bunga hijau atau brokoli hijau Italia. Brokoli memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sayuran lain. Kecamatan Pacet merupakan pusat pengembangan hortikultura di Kabupaten Kelompok Tani Utama, termasuk salah satu kelompok tani di Kecamatan Pacet yang membudidayakan komoditas hortikultura. Brokoli dipilih menjadi komoditas unggulan karena selain memiliki nilai jual yang tinggi, masa panen relatif singkat, dan teknik budidaya yang sederhana. Namun, fluktuasi harga jual brokoli menyebabkan pendapatan petani menjadi tidak pasti. Maka, perlu dilakukan analisis kelayakan usaha pada aspek finansial sebagai bahan pertimbangan dalam keberlanjutan dan pengembangan usaha tani brokoli. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan atau keuntungan absolut dengan rumus yaitu Pi sama dengan TR dikurangi TC. Pi sama dengan pendapatan atau keuntungan absolut, TR sama dengan total revenue atau penerimaan total, TC sama dengan total cost atau biaya produksi total. Usaha atau bisnis dinyatakan layak atau feasible jika Pi lebih dari 0. Jika Pi kurang dari 0, maka usaha atau bisnis dinyatakan tidak layak. Sedangkan jika Pi sama dengan 0, maka usaha dinyatakan impas. Untuk selanjutnya yaitu R per C ratio atau revenue cost ratio, yang dimana dengan rumus RP ratio sama dengan TR dikali TC. Usaha atau bisnis dinyatakan layak jika R per C ratio lebih dari 0. Jika R per C rasio kurang dari 0, maka usaha atau bisnis dinyatakan tidak layak. Sedangkan jika R per C rasio sama dengan 0, maka usaha dinyatakan impas. Terus selanjutnya yaitu P per C ratio atau income cost ratio, yang dimana dengan rumus P per C ratio sama dengan P dikali TC. Usaha atau bisnis dikatakan layak apabila nilai P per C ratio lebih dari tingkat bunga bank yang berlaku. Nilai P per C ratio merupakan salah satu alat keputusan investasi karena nilai per C ratio yang lebih besar daripada tingkat bunga bank yang berlaku menunjukkan bahwa adalah lebih menguntungkan jika pengusaha menginvestasikan dananya dalam kegiatan usaha dibandingkan menabung di bank. Selanjutnya yaitu break even point atau BEP atau bisa dibilang titik impas, yang dimana BEP penerimaan dinyatakan dengan rumus BEP penerimaan sama dengan FC 1 dikurang VC TR dengan keterangan yaitu FC biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel. Lalu BEP produksi dinyatakan dengan rumus BEP produksi sama dengan FC P dikurangi AVC dengan keterangan AVC yaitu biaya variabel rata-rata. Selanjutnya yaitu BEP harga. Dinyatakan dengan rumus BEP harga sama dengan TC dikali Q. Dengan hasil analisis BP akan menunjukkan tingkat penerimaan, produksi, dan harga di mana produsen atau pengusaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu ini ada MPV. Untuk mencari MPV sendiri untuk pertama kali yaitu mencari DF-nya terlebih dahulu, yaitu DF rumusnya 1/1
plus interest. Untuk interestnya sendiri yakni sebesar 10%. Kita langsung masukkan ya, itu sama dengan 0,6830. Setelah hasil tersebut akan dikalikan dengan net benefit. Net benefitnya sebesar 513.132.446 dikalikan NDF tadi yaitu 0,6830 dengan menghasilkan nilai sebesar 356.676.360 rupiah. Untuk selanjutnya yakni ada BEP. Untuk sini ada BEP produksi dengan rumus yaitu total biaya dibagi harga jual. Untuk di sini total biayanya itu didapatkan dari total outflow-nya sebesar 974.362.220 dibagi harga jualnya yaitu 10.000 sama dengan 97.436. Untuk BEP-nya juga sama, cuman bedanya di sini yaitu total produksinya. Untuk total produksinya yaitu sebesar 148.570. Dari mana 148.570? Yaitu didapatkan dari dia selama panen 1 tahunnya itu menghasilkan 29.714. Kemudian dikalikan 5 karena permintaan mendatang, jadi menghasilkan yaitu 148.570. Jadi di atas tadi total biaya dibagi total produksi sama dengan 6,558. Seperti itu. Untuk hasil pembahasan selanjutnya ialah net B per C sama dengan sigma N T sama dengan pangkat 0/1 BP dibagi 1 kali I dibagi sigma N T sama dengan pangkat 0/1 CP dibagi 1 kali I pangkat T sama dengan 1.261.756 dibagi 806.727.531 sama dengan 1,5. Selanjutnya PP. PP sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahun kali 1 tahun sama dengan 100.082 juta 839.487 dibagi 227 juta 359.252 sama dengan 182 juta 839.467 dibagi 227 juta 359.252 kali 1 tahun sama dengan 0,8 bulan dikali 12 bulan sama dengan 10 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa analisis usaha tani brokoli ini layak, berdasarkan perhitungan NPV diperoleh nilai sebesar 0,6830, yang artinya usaha tani brokoli ini layak untuk dilanjutkan karena nilai NPV-nya positif. Nah, berdasarkan nilai BEP produksi mendapatkan nilai 97.436 dan BEP harga mendapatkan nilai 6.558. Jadi, analisis usaha tani brokoli ini layak untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian saran, dari hasil analisis kelayakan yang telah dilakukan bahwa usaha tani brokoli agar tetap dijalankan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan pengetahuan dan teknologi baru.